membahas bab 1, yaitu ada pengembangan ilmu dan pengembangan ilmu. Yang pertama itu ada pengembangan ilmu, diskusi tentang status komunikasi sebagai ilmu pengetahuan. Para ahli berbeda pendapat mengenai kategori ilmu komunikasi. Apakah ada ilmu sosial atau ilmu alam atau kategori lain? Tetapi semua telah sepakat bahwa komunikasi termasuk dalam kategori ilmu sosial. Yaitu ada perkembangan ilmu komunikasi, yaitu ada perkembangan mass communication. Seiring berjalannya waktu, istilah mass communication muncul menggambarkan komunikasi yang melibatkan media massa. Namun konsep ini kurang tepat, kurang dianggap karena tidak mencakup keseluruhan komunikasi. Yaitu ada pengertian dan proses komunikasi. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu communicatio, yang berasal dari komunis, berarti sama. Dalam konteks komunikasi itu sama, merujuk pada kesamaan antara pihak-pihak yang terlibat. Wah, itu proses komunikasi. Komunikasi terjadi ketika dua orang terlibat dalam percakapan dan memiliki kesamaan makna mengenai apa yang dibicarakan. Itu proses komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu ada proses komunikasi secara primer dan yang keduanya itu proses komunikasi secara sekunder. Apa itu proses komunikasi secara primer? Proses komunikasi secara primer adalah penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain menggunakan simbol atau lambang. Dan apa itu proses komunikasi secara sekunder? Proses komunikasi secara sekunder adalah penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada orang lain menggunakan alat sebagai media kedua setelah menggunakan lambang ke media pertama. Dan selanjutnya itu ada komunikasi massa. Komunikasi massa menurut para ahli adalah komunikasi yang penyampaiannya melalui media massa. Ciri-ciri dan contohnya itu yaitu surat, radio, film, dan lain-lain. Dari yang kita telah dengar bahwa fungsi komunikasi dan komunikasi massa begitu banyak, terdapat 4 fungsi, yaitu menyampaikan informasi, menghibur, mendidik, dan mempengaruhi. Ini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah perpaduan antara perencanaan dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Tujuan utama yang pertama yaitu memastikan pemahaman, yang kedua membangun penerimaan pesan, dan yang terakhir yaitu mendorong tindakan dari komunikan. Yang selanjutnya yaitu komponen utama menurut Harold Laswell. Yang pertama yaitu wu atau komunikator. Yang kedua yaitu Sayword atau pesan. Yang ketiga yaitu invoice channel atau medium. Yang keempat yaitu to warm atau halayak. Dan yang terakhir yaitu reward effect atau dampak. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan dan hambatan. Strategi komunikasi bersifat vertikal atau atas bawah, dan idealnya ada aliran dari atas ke bawah. Pembahasan selanjutnya yaitu korelasi antar komponen efektivitas strategi ditentukan oleh yang pertama komunikan, seperti kondisi fisik atau psikis mereka harus dipahami. Yang kedua yaitu media, seperti disesuaikan dengan pesan dan tujuan. Yang ketiga yaitu pesan, harus jelas dan relevan atau isi dan simbol. Dan yang terakhir yaitu komunikator, seperti kredibilitas, daya tarik, dan empati. Penting untuk membangun kepercayaan. Pembahasan selanjutnya yaitu konteks strategi komunikasi di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem vertikal makro. Sistem ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan teknologi dari komunikasi satu arah pada masa penjajahan hingga media massa modern. Yang kedua yaitu sistem horizontal mikro, yaitu komunikasi di perkotaan lebih modern dan dinamis. Sementara pedesaan bersifat tradisional dengan pendekatan budaya lokal. Bab 3, retonika sebagai cikal bakal ilmu komunikasi. Retonika dari masa ke masa. Retonika berarti seni berbicara, public speaking, atau seni menulis. Dalam komunikasi, bahasa sebagai simbol berperan penting terkait dengan komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek yang diharapkan. Aristoteles mendefinisikan retonika sebagai the art of person dan membagi pidato menjadi 3 bagian: pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Retonika harus singkat dan jelas. Pada abad ke-17, retonika berkembang melalui tokoh seperti Oliver Cromwell yang menekankan pengeluangan hal penting, menyesuaikan diri dengan lawan, membiarkan pendengar menarik kesimpulan sendiri dan menunggu reaksi. Retonika dan kepemimpinan etos, pedos, dan logos. Atas kredibilitas pemimpin seperti Bung Karno yang berlandaskan pengetahuan dan perjuangan. Pedos menggunakan emosi untuk mempengaruhi pendengar. Logos argumentasi logis
Berdasarkan pemikiran pendalam Retorika Orde Baru, kepemimpinan Pancasila mendukung asas seperti iman, memberi teladan, ing angsor sang tulodo, membangkitkan semangat ing madya, mangun karsa, dan mendorong dari belakang tuturi handayani. ABRI merumuskan 11 prinsip kepemimpinan termasuk sikap sederhana, royal, dan bertanggung jawab. C. Pidato dalam praktik persiapan pidato. Kenali hadirin homogen atau heterogen dan sesuai pesan dan bahasa. Pilih metode tanpa naskah atau dengan naskah sesuai situasi, sikap sebelum, saat, dan sesudah pidato. Sebelum pidato, kenakan pakaian sesuai konteks di mimbar, originalitas gaya, nada bicara variatif, tempo teratur, dan tekanan pada poin penting. Jaga kontak personal dan wajah cerah setelah pidato. Turun dengan langkah mantap dan senyum simpatik. Kemampuan pidato sangat penting bagi pemimpin karena menyangkut wibawa dan kehormatan. Saya akan membahas komunikasi dan publisistik. Yang pertama, publisistik dari masa ke masa. 1. Pengertian publisistik. Definisi publisistik adalah perkembangan ilmu persurat kabaran yang mencakup pengumpulan, pengarahan, dan penyebaran informasi secara umum. Sejarah publisistik muncul sebagai respon terhadap perkembangan media massa termasuk radio dan televisi. Menurut para ahli termuka, Walter Hageman mendefinisikan publisistik sebagai ajaran tentang pernyataan umum mengenai isi kesadaran yang aktual. Yang kedua, Immanuel de Vivat menyatakan bahwa publisistik melibatkan pendidikan dan pembinaan rohania yang bersifat terbuka. Yang kedua, apakah publisistik dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu? Persyaratan ilmu rasional, kegiatan pemikiran yang sistematis, empiris, berdasarkan observasi dan verifikasi, umum, diajarkan secara terbuka dan memiliki nilai sosial. Akumulatif, mengembangkan pengetahuan dari waktu ke waktu. Apakah publisistik dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu? Objek publisistik memiliki objek yang jelas, yaitu komunikasi massa dan pengaruh terhadap masyarakat. Perannya dalam pembangunan publisistik berfungsi dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang C. Pengaruh teknologi elektronik terhadap komunikasi pembangunan. Revolusi elektronik mempercepat arus informasi dan mempengaruhi pola komunikasi di masyarakat. Media massa, televisi, dan radio menjadi alat penting dalam menyebarkan pesan pembangunan meskipun dapat menimbulkan dampak negatif. Pendidikan dan media pentingnya pendidikan dalam bimbingan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan media secara efektif. Kesimpulan, peran publisistik sebagai ilmu yang mengaji komunikasi massa sangat penting dalam pembangunan masyarakat yang terinformasi dan berpartisipasi aktif. Tantangan, masyarakat harus mampu menyaring informasi yang diterima agar tidak terpengaruh oleh berita negatif atau manipulatif. Dengan pemahaman ini, diharapkan pembaca dapat mengapresiasi pentingnya publisistik dalam konteks komunikasi dan pembangunan masyarakat. Bab 5 yang berjudul komunikasi pembangunan di negara-negara dunia ketiga, yaitu merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat proses pembangunan. Berikut adalah rangkuman mengenai komunikasi pembangunan dalam konteks dunia ketiga. Definisi dan tujuan komunikasi pembangunan mengacu pada proses penyampaian informasi dan ide yang bertujuan untuk memfasilitasi perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat partisipasikan aktif dalam proses pembangunan, meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah LSM dan komunikasi lokal 24. Model komunikasi pembangunan terdapat menjadi dua. Model utama dalam komunikasi pembangunan, development communication, mendapatkan makro yang melibatkan proyek-proyek nasional yang diterapkan secara luas kepada seluruh
anggota masyarakat. Development Support Communication mendapatkan mikro yang fokus pada penyelesaian masalah di tingkat komunikasi sesuai dengan aspirasi lokal 24, strategi dan mendapatkan pendekatan partisipasi model komunikasi. Partisipasi mengajak elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan ini, menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas program-program pembangunan 24. Bottom up pendekatan ini menekankan pentingnya masukan dari masyarakat sebagai dasar rencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, memastikan bahwa kebutuhan lokal diakomodasi. 245 peran teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi berperan penting dalam mendukung percepatan pembangunan. Teknologi ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan efisien serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat 24. Tantangan: meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada seperti tingkat kemiskinan yang masih tinggi di banyak negara dunia. Ketiga, ketidakcocokan antara teori pembangunan yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung komunikasi. 137 kesimpulan komunikasi pembangunan di dunia. Ketiga, harus berfokus pada pendekatan yang inklusif dan partisipasif dengan melibatkan masyarakat secara aktif serta memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada. Diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Bab 6. Komunikasi dan pendidikan. Pendidikan sebagai proses komunikasi. Pendidikan dipandang sebagai salah satu bentuk komunikasi. Proses pendidikan melibatkan interaksi antara pendidik komunikator dan peserta didik komunikan. Poin-poin penting dalam bagian ini meliputi: 1. Proses komunikasi dalam pendidikan. Pendidikan melibatkan pengiriman peserta informasi dari komunikator, guru, dosen, kepada komunikan, siswa, mahasiswa. Pesan ini harus diterjemahkan dengan baik oleh komunikan agar tujuan pendidikan tercapai. 2. Elemen komunikasi dalam pendidikan. 1. Komunikator, pendidik yang mencapai pesan pembelajaran. 2. Pesan, isi pembelajaran atau informasi yang ingin disampaikan. 3. Saluran komunikasi, media yang digunakan seperti buku, ceramah, atau teknologi. 4. Komunikan, peserta didik yang menerima dan mengolah informasi. 5. Umpan balik, reaksi peserta didik terhadap pembelajaran baik berupa tanggapan verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, tujuan komunikasi dalam pendidikan. A. Memberikan pengetahuan. B. Membentuk karakter dan sikap. C. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, efektivitas komunikasi pendidikan. Keberhasilan komunikasi dalam pendidikan bergantung pada kemampuan pendidik untuk menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami, relevan dengan pengalaman peserta didik, dan sesuai dengan konteks budaya mereka. Adapun peranan teknologi komunikasi dalam pendidikan. Teknologi komunikasi modern telah membawa revolusi dalam cara pendidikan. Disampaikan beberapa peran utama teknologi dalam pendidik adalah: yang pertama, mengatasi hambatan geografis. Teknologi seperti televisi, radio, internet, dan satelit memungkinkan menyampaikan pendidikan ke wilayah yang sulit dijangkau. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Dan yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi seperti video konferensi, e-learning, dan platform digital memungkinkan siswa untuk belajar tanpa harus hadir secara fisik di ruang kelas. Dan yang ketiga, interaktif dan adaptif. Teknologi memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik melalui penggunaan video, animasi, simulasi, dan gamifikasi. Bab 7, yaitu komunikasi dan organisasi. Yang pertama, poin A, yaitu hubungan komunikasi dan perilaku organisasi. Terdapat 2 subpoin. Yang pertama, ada berawal organisasi. Secara harfiah, organisasi itu berarti paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. Tidak semua ahli menyebut paduan itu sistem, karena ada beberapa yang menamakannya sarana. Yang kedua,
itu ada pengaruh komunikasi terhadap perilaku organisasional. Di dalam buku William V. Haney yang berjudul Communication and Organizational Behavior pernah membahas mengenai hubungan organisasi dan komunikasi, yang intinya organisasi adalah sekumpulan orang yang dilibatkan dengan keadaan saling bergantung yang membutuhkan koordinasi. Setelah itu ada peranan informasi, ini dibagi menjadi 3, yaitu peranan antar persona, yang kedua peranan informasional, yang ketiga peranan memutuskan. Setelah itu poin B, ini dimensi-dimensi komunikasi dalam kehidupan organisasi. Yang pertama ada komunikasi internal. Menurut Lawrence de Brennan, komunikasi internal adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau jabatan yang menyebabkan terwujudnya jabatan tersebut, lengkap dengan strukturnya yang khas atau organisasi, dan pertukaran gagasan secara horizontal atau vertikal di dalam perusahaan atau jabatan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Yang kedua ada komunikasi eksternal, ialah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada instansi-instansi pemerintah seperti departemen, direktorat, jabatan, dan pada perusahaan-perusahaan besar disebabkan oleh luasnya ruang lingkup komunikasi lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat daripada oleh pimpinan sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan bab 8 komunikasi dan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat sebagai objek studi ilmu komunikasi. Pengertian hubungan masyarakat, istilah hubungan masyarakat yang disingkat dari HUMAS sebagai terjemahan dari istilah public relation di Indonesia sudah benar-benar pemasyarakatan. Jam arti kata telah dipergunakan secara luas oleh departemen, jabatan, perusahaan, badan, lembaga, dan lain-lain organisasi kekaryaannya. Hubungan masyarakat dalam pengertian Technical of Communication mengandung arti bahwa kegiatan hubungan masyarakat dilakukan sendiri oleh seorang pemimpin, apakah ia pemimpin jabatan, perusahaan, instansi, militer, lembaga, atau organisasi lainnya. Hubungan masyarakat sebagai state of being. Yang dimaksud dengan state of being di sini ialah keadaan wujud yang merupakan wahana kegiatan hubungan masyarakat dalam bentuk biro, bagian seksi, urusan, dan lain-lain. Penggunaan istilah tersebut tergantung pada struktur organisasi di mana hubungan masyarakat itu dilakukan. Biro, bagian seksi, atau urusan hubungan masyarakat sebagai sarana kegiatan hubungan masyarakat jelas dapat dilihat wujudnya, yakni ruang kantornya lengkap dengan segala peralatannya, seperti meja, lemari, kursi, mesin TIK, telepon, beserta alat elektronik yang lainnya. Lihat dua pengertian hubungan masyarakat di atas dapat diartikan bahwa kegiatan hubungan masyarakat bukan monopoli. Mengapa organisasi berasa seperti departemen, kota madya, atau kabupaten dilengkapi bagian humas? Menteri, wali kota, dan bupati lingkup tugasnya terlalu luas sehingga tidak mungkin baginya menangani kegiatan hubungan masyarakat. Oleh karena itu, demikian yang definisi hubungan masyarakat. Hingga awal tahun 1970-an tercatat tidak kurang dari 2000 definisi mengenai public relation atau hubungan masyarakat yang dapat dijumpai dalam buku-buku seperti majalah, ilmiah, atau berkata-kata lainnya. Definisi-definisi tersebut dikatengahkan oleh para ahli hubungan masyarakat dengan titik pendapat dari berbagai sudut, ada yang dari sudut manajemen, sudut ekonomi, dan lain-lain. Karena banyaknya definisi hubungan masyarakat tersebut, maka para pempraktek hubungan masyarakat sedunia yang terhimpun dalam The International Public Relations Association bersepakat untuk merumuskan sebuah definisi yang diharapkan diterima oleh semua pihak. Peranannya yang penting, manajemen dewasa ini lebih cenderung menganut filsafat people. Seperti telah disinggung di muka, khalayak dalam internet publik adalah khalayak yang berada di dalam organisasi yang pada umumnya merupakan karyawan, sedangkan khalayak luar eksternal publik adalah mereka yang berada di luar organisasi tetapi ada hubungan dengan organisasi. Hubungan ke dalam pada umumnya adalah hubungan dengan para karyawan employees. Merupakan suatu kekuatan yang hidup dan dinamis yang dibina dan diabadikan dalam bentuk hubungan dengan pemerintahan sehari-hari. Di belakang bangku kerja tukang kayu, di belakang para ahli membagi hubungan masyarakat menjadi dua jenis pengertian, yakni dalam pengertian Technical of Communication dan sebagai state of being. Untuk mengetahui opini para karyawan dapat dilakukan dengan yang pertama ada mengadakan pertemuan untuk menampung pendapat, yang kedua ada mengadakan publik khusus dalam majalah internal, yang ketiga ada mengadakan portal seperti saran suggestion box untuk menampung para saran-saran bagi kepentingan organisasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anika Pasha. Oke, akan saya lanjutkan hubungan masyarakat dan hubungan manusiawi.
1. Pengertian hubungan manusiawi. Hubungan manusiawi atau human relations merujuk pada interaksi antara individu yang melibatkan aspek kejiwaan yang mendalam. Dalam konteks komunikasi, hubungan ini termasuk dalam komunikasi antar personal, interpersonal communication, yang biasanya terjadi antara dua orang secara dialogis. Hubungan manusiawi bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Hubungan manusia dalam arti luas. Dalam arti luas, hubungan manusia mencakup interaksi antara individu dalam berbagai situasi dan bidang kehidupan, baik di rumah, jalan, maupun dalam transformasi umum. Keberhasilan dalam menghubungkan ini ditentukan oleh sikap manusia seperti keramahan, kesopanan, dan penghargaan terhadap orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial menciptakan kesetaraan dalam lingkungan sekitarnya. Ferdinand Tonis membedakan dua jenis pergaulan, Gemeinschaft, 1 Gemeinschaft dan 2 Gesellschaft. Gemeinschaft adalah pergaulan yang akrab dan emosional seperti dalam keluarga, di mana individu merasa penderitaan atau kebahagiaan satu sama lain. Sebaliknya, Gesellschaft adalah pergaulan yang lebih formal dan rasional seperti dalam organisasi di mana hubungan didasarkan pada perhitungan untung dan ruginya. Kedua, hubungan manusia dalam arti sempit. Dalam arti sempit, hubungan manusia terbatas pada interaksi dalam konteks kerja dan organisasi. Davis mendefinisikan hubungan manusia sebagai interaksi yang memotivasi individu untuk bekerja sama secara produktif dengan perasaan puas. Dalam konteks ini, manusia dipandang sebagai komponen strategis yang berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Teknik hubungan. Hubungan manusiawi bertujuan untuk mengatasi hambatan komunikasi, menghilangkan kesalahpaham, dan mengembangkan sifat positif manusia dalam situasi frustasi. Hubungan manusia dapat membantu individu untuk beralih dalam masalah ke solusi. Konseling adalah teknik yang digunakan untuk membantu individu yang mengalami frustasi. Konselor yang bisa berupa pemimpin organisasi atau kepala humas berperan dalam membantu individu memahami dan memecahkan masalah mereka sendiri. Konseling dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konseling langsung dan konseling tidak langsung. Konseling langsung atau direction counseling, pendekatan ini berfokus pada konselor yang mengarahkan proses konseling. Konselor mengumpulkan informasi dan memberikan nasihat berdasarkan pemahaman mereka tentang masalah konseling. Konseling tidak langsung, non-direction counseling. Pendekatan ini lebih berfokus pada konseling, di mana konselor menciptakan suasana yang memungkinkan konseling untuk mengeksplorasi perasaan dan pikiran mereka sendiri. Konselor berperan sebagai pendengar yang empatik, membantu konseli menemukan solusi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, intinya hubungan manusia, baik dalam arti luas maupun sempit, sangat penting dalam menciptakan interaksi dan harmonis dalam masyarakat dan organisasi. Melalui teknik-teknik seperti konseling, individu dapat dibantu untuk mengatasi frustasi dan mencapai tujuan bersama. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hubungan manusiawi, pemimpin dan anggota organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan memuaskan. Sekian dari saya. Bab 9, komunikasi dan jurnalistik. Poin A, pers sebagai sarana kegiatan jurnalistik. Pengertian dan ciri-ciri pers. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti press.
Secara harfiah, pers berarti cetak, dan secara maknawiyah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak, printed publication. Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita. Akan tetapi diakui oleh ketiga pengarang tersebut bahwa sebenarnya kalau kategori itu disebut teori Soviet komunis teori hanyalah perkembangan dari authoritarian teori, sedangkan apa yang disebut social responsibility teori hanyalah modifikasi dari libertarian teori. Authoritarian teori menjadi dasar perkembangan Soviet komunis teori yang tertua yang muncul setelah mesin cetak ditemukan. Pada waktu itu, apa yang disebut kebenaran adalah milik beberapa gelintir pengusaha saja. Pada saat itu, libertarian teori yang menjadi dasar modifikasi social responsibility teori merupakan kebalikan dari authoritarian teori dalam hal hubungan posisi manusia terhadap negara. Dalam perkembangan selanjutnya, pada abad ini muncul neo-authoritarianisme dan negara-negara komunis, sedangkan di negara-negara non-komunis timbul neoliberalisme yang disebut social responsibility theory atau teori tanggung jawab sosial di negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyatakan pendapatnya. Sampai sekarang, pers tetap dianggap sebagai fault estate sebagaimana disinggung di atas. Hal ini disebabkan oleh daya persuasinya yang kuat dan pengaruhnya yang besar kepada masyarakat. Kata-kata Napoleon Bonaparte, "Aku lebih takut pada 4 surat kabar yang terbit di Paris daripada 100 serdadu dengan senapan bersangkur terhunus." Sampai sekarang masih berlaku. Meskipun pers merupakan lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang bertanggung jawab kepada masyarakat, tidak berarti ia tidak mempunyai tanggung jawab nasional. Tanggung jawab terhadap negara dan bangsa, ini berarti bahwa memang pers akan membela masyarakat bila pemerintah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Bagaimanapun dan dimanapun, setiap wartawan sebagai pengelola pers masing-masing mempunyai tanggung jawab individual yang dalam menunaikan tugasnya mengabdi kepada masyarakat. Pertama-tama, bertanggung jawab kepada dirinya pribadi. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pers dan pemerintah yang sama-sama mengabdi kepada masyarakat hal itu hanya disebabkan oleh interpretasi yang tidak sama. Bagaimanapun, pers yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan idealisme yang memang harus dimilikinya dan akan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, meskipun kebenaran sifatnya relatif. Dalam hubungan ini, yang penting adalah argumentasi, baik pemerintah maupun masyarakat akan dinilai pendapat pers dari itikadnya yang ditunjang oleh argumentasi di negara merdeka. Pers yang memiliki idealisme tidak berarti harus menentang pemerintah untuk membela masyarakat. Oleh karena itu, secara konstitusional ada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang mengawasinya, dan bagaimanapun telitinya pengawasan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, belum tentu juga tidak ada yang tidak terawasi. Pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum, berupa penerbitan yang teratur, waktu terbitnya dilengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan alat-alat foto, kuise, mesin-mesin stensil, atau alat-alat teknik lainnya. Poin B, jurnalistik sebagai objek studi ilmu komunikasi. Pengertian jurnalistik, istilah jurnalistik berasal dari bahasa Belanda, yaitu journalistik, seperti halnya dengan istilah bahasa Inggrisnya yaitu journalism, yang bersumber pada perkataan journal. Ini merupakan terjemahan dari bahasa Latin diurna yang berarti harian atau setiap hari. Dari berbagai literatur dapat dikaji definisi jurnalistik yang jumlahnya begitu banyak. Tetapi semuanya berkisar pada pengertian bahwa jurnalistik adalah suatu pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat. Apa saja yang terjadi di dunia, apakah itu peristiwa faktual atau pendapat seseorang seperti opini, jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak, akan menjadi bahan dasar bagi jurnalistik, akan menjadi bahan berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini berlainan dengan komunikan jurnalistik.
seperti radio dan televisi. Jumlahnya lebih banyak karena meskipun buta aksara, mereka akan mengerti semua berita yang muncul dari pesawat radio atau pesawat televisi. Mereka tidak dikenal oleh para wartawan sebagai komunikator, dan mereka berbeda dalam jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan juga pendidikan agama, budaya, kepercayaan, pandangan hidup, hobi, cita-cita, dan pengalaman. Yang dalam keadaan berbeda itu, semua harus dipenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dan mengulas bab 10 ini yaitu tentang komunikasi dan perang urat saraf. Poin yang pertama yaitu perang urat saraf dalam metode komunikasi. Perang urat saraf bisa disebut juga dengan propaganda, yaitu suatu upaya sistematis untuk merubah pikiran dan perilaku banyak orang. Umumnya dengan menyebarkan informasi bias atau salah. Tujuannya bisa beragam, mulai dari memenangkan dukungan politik, mengubah sikap publik terhadap suatu isu, hingga memicu konflik lain. Jadi di bab 10 ini banyak pandangan para ahli memukakan tentang perang urat saraf, tetapi saya akan memilih salah satunya untuk dijelaskan, yaitu saya memilih tentang pandangan Harold de Lasswell. Harold de Lasswell yaitu seorang ahli komunikasi politik. Ia memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memahami bagaimana komunikasi, terkhususnya propaganda, yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan perilaku massa. Jadi model komunikasi linear yang ia kemukakan menjadi salah satu kerangka kerja yang paling sering digunakan untuk menganalisis proses perang urat saraf ini. Nah, selanjutnya yaitu model komunikasi linear Lasswell. Model ini menggambarkan proses komunikasi sebagai sebuah aliran satu arah yang terdiri dari 5 elemen. Yang pertama yaitu who, artinya siapa yang menyampaikan pesan. Pastinya akan dipertanyakan siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Contohnya seperti bisa berupa individu, kelompok, maupun institusi. Yang kedua yaitu say what, artinya apa yang disampaikan. Contohnya pesan yang disampaikan bisa berupa informasi, opini, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu in which channel, artinya melalui saluran apa pesan tersebut disampaikan. Contohnya bisa di media massa, bisa di media sosial, ataupun kita bisa bertatap muka secara langsung. Yang keempat yaitu to whom, artinya kepada siapa pesan ditujukan. Jadi pesan bisa ditujukan kepada publik secara umum atau kelompok, bahkan bisa kepada individu. Yang kelima, yang terakhir yaitu with what effect, artinya dengan efek apa. Maksudnya pesan yang efektif dapat mengubah sikap seseorang atau perilaku seseorang, bahkan sampai keyakinan seseorang atau tidak. Jadi setelah disebutkannya dan dijelaskan 5 elemen tadi, menurut Lasswell menekankan pentingnya efek dari pesan yang disampaikan. Pesan yang efektif tidak hanya sekedar memberi informasi, tetapi juga mampu membujuk dan memanipulasi si audiens tersebut. Jadi sangat penting sekali kita memahami konsep perang urat saraf dalam era informasi seperti sekarang. Dengan memahami bagaimana propaganda bekerja, kita dapat menjadi konsumen informasi yang kritis, yaitu kita bisa lebih selektif dalam memilih informasi yang kita konsumsi atau yang kita terima nantinya. Bisa juga mengenali manipulasi. Kita dapat mengenali upaya manipulasi yang dilakukan melalui propaganda, dan tentunya kita akan membuat keputusan yang lebih baik nantinya. Nah, untuk pandangan model komunikasi linear Lasswell ini memberikan kerangka kerja yang dapat berguna untuk memahami bagaimana perang urat saraf bekerja. Dengan memahami teknik-teknik manipulasi yang digunakan dalam propaganda, kita dapat menjadi warga negara yang kritis, bahkan kita bisa